Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik di kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang keempat, yaitu tentang tugas gereja. Perlu diingat ya bahwa tema yang pertama kita membahas tentang gereja, tema kedua kita bahas tentang hierarki, tema ketiga kita membahas tentang sifat-sifat gereja, dan tema yang keempat kita bahas tentang tugas-tugas gereja. Kita sudah membahas tugas gereja pertama yang menguduskan atau liturgia, tugas gereja yang kedua yang mewartakan atau kerigma, tugas gereja yang ketiga yaitu menjadi saksi atau martiria, dan sekarang kita bahas tugas gereja yang keempat yaitu gereja yang melayani atau diakonia. Salah satu tugas gereja yang sangat relevan untuk dunia dan negeri kita pada saat ini adalah tugas melayani. Apakah gereja dapat menjadi pelayan bagi bangsa dan negara kita yang sering ditimpa krisis dan bencana alam dalam segala segi kehidupan? Semangat melayani adalah semangat dari Kristus sendiri sebagai orang Kristiani. Salah satu contoh kita bisa lihat melayani di dalam gereja, yaitu dalam pekerjaan dari Romo Mangunwijaya. Ia adalah pejuang orang miskin dan tersingkir. Ia berjuang membela rakyat miskin di pinggir Kali Code yang akan digusur. Ia mendirikan sekolah untuk anak-anak miskin dan kurang mampu, dan hidupnya semuanya diabdikan untuk orang menderita. Dasar kitab suci dari diakonia kita bisa lihat dalam Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Bukan perintah melainkan melayani. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan perintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu disediakan." Mendengar itu 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut memerintah bangsa-bangsa rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kekuasaan dengan keras. Kata mereka, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang." Dari kutipan Injil di atas jelas bahwa Yesus sangat menekankan semangat pengabdian dan semangat pelayanan kepada murid-muridnya yang rupanya sangat berambisi untuk memiliki kedudukan dan kekuasaan. Yesus mengenal struktur masyarakat feodal pada zamannya, yakni adanya kelas-kelas dan tingkat-tingkat dalam masyarakat. Tetapi Yesus berkata, tidaklah demikian di antara murid-muridnya. Mereka harus memiliki sikap yang lain, yakni sikap melayani. Sesudah membasuh kaki murid-muridnya pada malam perjamuan terakhir, Yesus pernah berkata, "Jika aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Yohanes 13:13-14. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itulah sikap diharapkan Yesus dari murid-muridnya. Semangat pelayanan itu harus diteruskan di dalam gerejanya. Hal itu ditekankan lagi oleh Konsili Vatikan kedua. Tugas kegembalaan dan kepemimpinan dalam gereja adalah tugas pelayan. Dasar pelayan dalam gereja adalah semangat pelayan Yesus Kristus sendiri. Barang siapa mengatakan ia murid, ia wajib hidup seperti hidup Kristus. Yesus mengambil rupa menjadi seorang hamba. Tidak ada artinya jika seorang murid mengambil rupa para penguasa. Pelayan berarti mengikuti jejak Kristus. Perwujudan iman Kristiani adalah pelayanan. Yesus bersabda, "Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Pelayan
Pelayanan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut Kristus. Dengan kata lain, melayani sesama adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani sebagai konsekuensi dari imannya. Dengan demikian, orang Kristen tidak hanya bertanggung jawab terhadap Allah dan Putranya Yesus Kristus, tetapi juga bertanggung jawab terhadap orang lain yang menjadi sesamanya. Ciri-ciri pelayan dalam gereja, kita bisa temukan bahwa bersikap sebagai pelayan. Ciri-cirinya pertama adalah bersikap sebagai pelayan. Yesus menyuruh para muridnya supaya bersikap sebagai yang paling rendah dari semuanya, sebagai pelayan dari semua. Jadi itu sikap yang paling radikal. Kedua, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Ciri religius pelayanan gereja adalah menimba kekuatan dari sari teladan Yesus. Ketiga, orientasi pelayanan gereja terutama ditujukan kepada orang miskin. Dalam pelayanan kepada orang miskin, janganlah kamu menjadikan mereka objek belas kasihan. Pelayan berarti sama dengan di dalamnya. Semua orang bertanggung jawab dan merupakan subjek. Yang pokok adalah harkat dan martabat, bukan bantuan spiritual. Karena keempat, kerendahan hati. Dalam pelayanan gereja kita harus bersikap rendah hati. Gereja tidak boleh berbangga diri, tetapi tetap melihat dirinya sebagai hamba yang tidak berguna. Bentuk-bentuk pelayanan dalam gereja kita bisa lihat dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesejahteraan, dan di dalam bidang politik dan hukum. Baik, demikian anak-anak pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang tugas gereja yang keempat, yaitu gereja yang melayani atau diakonia. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dengan tugas gereja yang membentuk persekutuan, yaitu koinonia.